Masa penjajahan Jepang di Indonesia. Latar belakang. Situasi dunia. Pada awal abad ke-20, Jepang muncul sebagai kekuatan militer yang agresif di Asia. Mereka berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Perang Dunia II, Jepang memanfaatkan Perang Dunia II untuk mewujudkan ambisi mereka. Mereka menyerang Pearl Harbor pada tahun 1941, yang menandai keterlibatan Amerika Serikat dalam perang tersebut. Indonesia dalam kekuasaan Belanda. Pada saat itu, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Belanda, yang juga terlibat dalam Perang Dunia II, tidak mampu mempertahankan wilayah jajahannya di Indonesia. Kedatangan Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942. Dengan mudah mengalahkan Belanda dan merebut kekuasaan atas wilayah Indonesia. Propaganda Jepang menggunakan propaganda yang menarik simpati rakyat Indonesia, seperti saudara tua dan janji kemerdekaan. Mereka juga berusaha untuk menghapus pengaruh Belanda dan menggantinya dengan budaya Jepang. Sistem pemerintahan Jepang. Pemerintahan militer. Jepang menerapkan sistem pemerintahan militer yang ketat di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan militer yang disebut Gunseibu, yang dipimpin oleh seorang komandan militer Jepang. Struktur kekuasaan. Jepang membentuk struktur kekuasaan yang hierarkis dengan komandan militer Jepang sebagai pemimpin tertinggi. Di bawahnya terdapat pejabat-pejabat militer Jepang lainnya, serta pejabat lokal yang ditunjuk oleh Jepang. Organisasi bentukan Jepang. Jepang membentuk organisasi-organisasi seperti Heiho, pembantu prajurit Jepang, PETA, pembela tanah air, dan Fujinkai, organisasi wanita. Organisasi-organisasi ini digunakan untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Dampak ekonomi. Romusha. Jepang menerapkan kerja paksa Romusha, di mana rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja membangun infrastruktur dan fasilitas militer untuk kepentingan Jepang. Kondisi kerja Romusha sangat buruk, banyak yang meninggal karena kelaparan, penyakit, dan kekerasan. Pengambilan sumber daya. Jepang mengambil sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia untuk kepentingan perang mereka. Mereka mengeksploitasi tambang-tambang minyak, perkebunan karet, dan sumber daya alam lainnya. Krisis ekonomi. Akibat penjajahan Jepang, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah. Inflasi tinggi, harga barang-barang melambung, dan rakyat kesulitan mendapatkan makanan. Dampak sosial dan budaya. Pembatasan kebebasan. Jepang membatasi kebebasan rakyat Indonesia, seperti berbicara, berkumpul, dan pers. Mereka juga melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Jepang. Propaganda Jepang. Jepang menggunakan propaganda untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia. Mereka menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan untuk kepentingan mereka. Perubahan budaya. Jepang berusaha untuk mengubah budaya Indonesia dengan memasukkan unsur-unsur budaya Jepang. Mereka juga melarang beberapa tradisi dan adat istiadat Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia. Perlawanan bersenjata. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan bersenjata terhadap Jepang di berbagai daerah, seperti di Aceh, Singaparna, Indramayu, dan lainnya. Perlawanan non-fisik. Selain perlawanan bersenjata, rakyat Indonesia juga melakukan perlawanan non-fisik, seperti gerakan bawah tanah, sabotase, dan penolakan terhadap propaganda Jepang. Tokoh-tokoh perlawanan. Beberapa tokoh perlawanan yang terkenal antara lain adalah Kutnyakdien, Teuku Umar, Pangeran Diponegoro, dan lainnya. Akhir pendudukan Jepang. Kekalahan Jepang. Jepang akhirnya mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Proklamasi kemerdekaan. Kekalahan Jepang membuka jalan bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa sekitar proklamasi. Setelah Jepang menyerah, para pemimpin Indonesia segera mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Mereka membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, dan menyusun naskah proklamasi. Kesimpulan. Masa penjajahan Jepang di Indonesia merupakan masa yang sangat sulit dan penuh penderitaan bagi rakyat Indonesia. Namun, semangat perjuangan rakyat Indonesia tidak pernah padam, sehingga akhirnya berhasil meraih kemerdekaan. Kita harus belajar dari sejarah penjajahan Jepang untuk tidak pernah menyerah dan terus berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan bangsa.